فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang firman Allah SWT, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ya, sedikit banyaknya kita telah singgung pembahasan yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu, di mana ada malaikat tatkala mencabut nyawa manusia, dia cabut dengan keras, yakni nyawa orang kafir. Ada malaikat yang tatkala mencabut nyawa manusia, dia mencabut dengan lemah lembut, yakni nyawa orang yang beriman. Dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini keadaan yang diceritakan oleh Allah SWT yang dihadapi oleh manusia yang tentu berbeda antara orang kafir dengan orang yang beriman. Dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita tidak bisa memastikan bahwa orang ini dicabut dengan lemah lembut nyawanya dan si fulan dicabut nyawanya dengan keras oleh para malaikat. Karena ini gaib. Ya, karena ini gaib. Bahkan kemarin kita telah jelaskan sedikit gambaran bagaimana wafatnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling mulia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang paling dicintai oleh Allah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya Allah SWT berfirman dalam hadis kudusinya, "Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu kataraddudi ala nafsi abdi al-mu'min. Yakrahul maut wa akrahu musa'atahu au isa'atahu." Ya, dan tidaklah aku ragu melakukan satu perbuatan yang mesti aku lakukan pada hambaku, kecuali tatkala aku harus mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ya. Artinya kematian itu memang harus terjadi pada dirinya, karena ini ketetapan sunnatullah. Aku harus cabut nyawanya. Sedangkan ia merasa berat dengan kematian, dengan sakitnya nyawa tatkala dicabut. Tapi kematian harus dilakukan. Maka Allah SWT mengatakan, tidak ada satu hal yang membuat aku ragu melakukan satu perbuatan kecuali tatkala aku harus menutup usia hambaku yang beriman. Aku harus cabut nyawanya. Karena kematian itu sakit baginya. Tapi kematian itu harus aku lakukan. Jadi bayangkan, Muhammad, Nabi kita yang mulia SAW, beliau adalah utusan Allah. Manusia yang paling mulia. Ya, penghulu manusia. Yang paling dicintai oleh Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Ya, tentunya dalam pencabutan nyawa yang dilakukan malaikat kepada beliau alaihi salatu wasalam, tentunya pencabutan nyawa yang paling lembut yang pernah dilakukan malaikat kepada semua manusia. Tapi coba anti buka halaman sejarah. Cerita tentang wafatnya Nabi kita yang mulia SAW. Nabi berpeluh, bercucuran keringat. Ya, beberapa kali Nabi SAW mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada hal yang berat dialami oleh manusia. Berkali-kali Nabi SAW meletakkan tangan beliau alaihi salatu wassalam ke dalam bejana yang berisikan air yang dingin. Kemudian Nabi SAW mengusap wajah beliau dengan air dingin tersebut karena terasa berat oleh beliau pencabutan nyawa tersebut, sembari beliau mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat." So, kematian ada hal yang berat yang dialami oleh manusia. Kala itu Nabi SAW berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah memperhatikan bagaimana beratnya kematian Rasulullah SAW, ya, sampai akhirnya beliau meninggal. Ya, apa kata Aisyah? Dahulu aku berangan-angan mati dalam kondisi muda. Mudah, tenang matinya, enak matinya bahasa kita mungkin. Tapi setelah aku melihat bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keinginan itu hilang total dari hatiku. Jadi kalau wafatnya Nabi SAW seperti itu, bagaimana dengan yang lainnya? Tapi ingat, ini yang ingin saya jawab dari pertanyaan, tidak bisa kita tentukan orang ini mati baik, orang ini mati ini, hanya sekedar melihat gambaran kematian. Karena sering orang berkata, "Alhamdulillah, bapakmu tadi malam wafatnya muda." Dari mana engkau tahu dia wafatnya muda? Apakah hanya bisa diperhatikan dengan tidak bergeraknya tubuhnya? Hanya menghembuskan napas satu kali hembusan, dua kali hembusan, kemudian hilang. Apakah engkau pastikan bahwa malaikat tidak mencabutnya dengan keras? Bukan seperti itu gambarannya.
Ini semua perkara gaib. Ini semua perkara gaib. Yang kita tidak tahu. Kadang-kala ada orang kafir yang banyak melakukan maksiat kepada Allah, dalam hembusan 2 kali, 3 kali hembusan meninggal. Tapi banyak orang yang beriman, kadang berjam-jam, kesusahan, gelisah, ya, berpeluh, keluar keringat. Sebagaimana Nabi SAW katakan, seorang yang beriman itu meninggal dengan keringat yang ada di dahinya. Artinya dia merasa kesulitan. Ya. Tapi bukan kemudian bisa kita katakan, oh si fulan ini tanda matinya baik. Tidak. Lalu orang yang misalnya tertimpa bangunan, Nabi SAW katakan dia syahid. Apakah kemudian kita katakan matinya tidak baik? Padahal Nabi mengatakan dia syahid. Orang yang terbakar, hangus terbakar. Apakah kemudian kita katakan matinya tidak baik? Padahal Nabi katakan dia syahid. Jadi ini suatu hal gaib yang kita tidak bisa tentukan mati baik dengan kondisi tubuh. Ya, tidak bisa. Jadi intinya Allah SWT menceritakan ada malaikat mencabut nyawa dengan keras, ada malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kita sudah sebutkan kemarin, sekalipun dengan lemah lembut, tapi sakitnya itu tentunya di luar batas sakit yang pernah dirasakan oleh manusia tatkala mereka masih hidup. Ya. Jadi sakit yang paling sakit yang akan dialami oleh manusia adalah tatkala nyawa dicabut. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, menurutmu kematian itu gambarannya bagaimana? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kematian itu bagaikan dicabutnya dari tubuh kita duri-duri yang besar yang sudah bercampur dengan daging kita dicabut. Begitulah rasa kematian. Makanya para akhwan ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini yang kita katakan bahwa sakit sakaratul maut, dicabutnya nyawa itu merupakan puncaknya sakit yang pernah kita rasakan dalam kehidupan dunia. Ya, puncaknya sakit dalam kehidupan dunia. Maka kita berdoa kepada Allah semua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, berikan kepadaku kemudahan, keringanan dalam beratnya pencabutan nyawa. Berat. Maka coba bayangkan, Nabi SAW pernah bersabda, memberikan kabar gembira. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal, la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Pernahkah kita membayangkan kabar gembira ini? Siapa yang sebelum meninggal, artinya ucapan terakhir sebelum nyawanya dicabut adalah la ilaha illallah, Nabi katakan pasti masuk surga. Apakah kita pernah membayangkan kabar gembira ini, sehingga kita tahu kondisi dan kedudukannya? Terkadang Nabi memberi kabar gembira, la ilaha illallah sebagai penutup akan menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Apakah kemudian ucapan la ilaha illallah di akhir hayat merupakan perkara yang mudah? Tidak, demi Allah. Ucapan la ilaha illallah di saat kita akan meninggal, ini merupakan perkara yang sulit kecuali orang-orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah untuk mengucapkannya. Coba bayangkan, di saat kita sakit dalam kondisi tidaklah sesakit sakaratul maut. Mungkin kepala kita sakit, pusing. Ya, badan kita terasa sakit. Atau gigi kita sakit, atau yang lainnya. Coba lihat ke belakang. Selama kita sakit itu, dalam kondisi yang parah dan sakit yang sangat luar biasa. Walaupun itu belum kematian. Apa yang anti ingat saat itu? Apa yang anti ingat? Apa yang kita ucapkan di saat sakit yang sangat sakit kita rasakan? Misal kondisi kepala kita sangat sakit misalnya. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ingat? Mungkin kita ingat kepada obat. Kita ingat kepada dokter. Ini manusiawi. Kita minta tolong kepada suami kita, kepada istri kita, kepada ayah, kepada abang. Kita lupa dengan Allah. Yang kondisi sakitnya tidak separah sakaratul maut. Maka mengucapkan la ilaha illallah di saat akan meninggal, yang ganjarannya sangat luar biasa itu, pasti surga kata Nabi, itu bukan perkara yang mudah. Ya, tatkala kita sehat, tatkala tidak ada masalah, mungkin belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan la ilaha illallah bisa kita ucapkan. Tapi apakah kita bisa bayangkan dalam kondisi yang sangat berat di saat nyawa kita akan dicabut, kita bisa mengucapkannya? Yang dalam kondisi sakit tidak separah itu saja, kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita lupa dengan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah teguhkan ucapan kita dengan la ilaha illallah di masa kita hidup,
di masa kita akan meninggal. Sehingga kita mendapatkan janji dari Allah SWT. Jadi intinya, mati baik tidak bisa dilihat dari kondisi tubuh. Ya, kita lihat, mengembuskan nafas 2 kali, meninggal. Sehingga kita katakan, wah baik matinya. Tidak. Baik mati seseorang itu dilihat dari husnul khatimah yang sudah diceritakan oleh Nabi SAW. Bagaimana? Ucapan la ilaha illallah sebelum meninggal, itu mati baik. Walaupun mungkin dia mengerang kesakitan, ya, walaupun ia merasa susah, tapi sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, ini mati baik. Ya, atau meninggal dalam kondisi dahinya bercucuran keringat, ini mati baik, husnul khatimah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Walaupun dia merasa sakit, ya, walaupun dia merasa sakit. Ya, begitu juga dalam sebagian riwayat, walaupun diperselisihkan oleh para ulama, tapi disahihkan atau dihasankan oleh sebagian para ulama, mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Atau juga mungkin mati dalam kondisi-kondisi yang dikatakan syahid dalam Islam. Ya, seorang ibu yang meninggal di masa nifasnya. Ya, meninggal di masa nifasnya, artinya meninggal dalam kondisi melahirkan. Syahid, kata Nabi SAW, dia kondisi syahid. Sekalipun mungkin susah, tapi dia tetap dikatakan mati baik. Selain yang diinformasikan oleh Nabi ini perkara gaib yang kita tidak tahu. Ya mungkin dalam pandangan kita dia nyaman, tentram matinya. Bahasa kita mungkin enak matinya. Tapi apakah itu yang dia rasakan? Nggak tahu kita. Ya, jadi wallahu taala alam, intinya tidak bisa kita katakan orang ini matinya baik kecuali yang diinformasikan oleh Nabi kita yang mulia SAW yang kita kenal dengan husnul khatimah. Wallahu taala alam. Nah.